Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah para pengurus masjid, bapa-bapa dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita. Kita masih membahas tentang adabuz zabhi, adab-adab atau sunnah-sunnah di dalam urusan menyembelih kurban. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa sunnah atau anjuran sebelum melakukan kurban. Di antaranya hendaknya seseorang berkurban benar-benar semata ikhlas karena Allah, benar-benar hanya mencari ridha Allah. Kemudian jangan berkurban dengan sumber harta yang haram, karena dipastikan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, syubhat pun kalau bisa jangan disentuh. Karena di antara halal dan haram itu ada satu urusan yang bernama syubhat. Harta syubhat tidak jelas halal haramnya, jangan digunakan karena takut jatuh kepada yang haram. Nah, berikutnya jangan, yang sudah kita bahas yang lalu, jangan sampai membeli binatang kurban yang benar-benar membuat tidak sahnya kurban. Terutama ada 4 aib yang tidak boleh ada: buta, sakit, pincang, dan terlalu kurus. Sedangkan yang lain bisa jatuh kepada kemakruhan. Dan kemudian bagi pemilik kurban hendaknya bertahan tidak mengganggu kuku dan bulu-bulu mulai dari 1 Zulhijjah, tepatnya hari Rabu, malam Rabu yang lalu. Jangan diganggu bulu dan kuku-kuku sampai selesai penyembelihan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dan itu tujuannya Imam Nawawi mengatakan di dalam Majmu' Syarah Muhazzab, untuk memperbanyak anggota tubuh yang menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita telah memelihara sesuatu yang Nabi suruh untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti selesai penyembelihan baru kita kembali memotong kuku dan mencukur bulu. Kecuali mudarat, Pak. Arti mudarat, bagi sebahagian orang mungkin bulu yang tumbuh, jenggot atau jambang menyebabkan mudarat baginya, terlalu gatal sehingga tidak bisa salat lagi, atau tidak bisa khusyuk, maka tidak mengapa. Tapi bagi kita yang normal-normal saja, sebaiknya jangan ganggu bulu dan kuku-kuku sampai selesai penyembelihan. Dan yang terakhir kita bahas yaitu hendaknya membeli binatang kurban beberapa hari sebelum dikurbankan, lalu diikat sebagai syiar sekaligus menampakkan rasa cinta, dan disuruh muliakan. Selama dalam peliharaan kita disuruh muliakan. Makruh hukumnya untuk memerah susunya, lalu juga makruh untuk mencukur bulunya, artinya wol. Kalau kibas ada bulu yang bisa dijadikan benang wol, itu makruh untuk dicukur. Kemudian jangan jadikan dia sebagai alat membawa barang, kenderaan untuk membawa barang, dan jangan menaikinya, jangan menjadikannya kenderaan. Jangan suruh kerja yang berat-berat. Jadi suruh berbuat baik kepada binatang kurban sebelum disembelih. Disuruh berbuat baik. Jaga betul-betul bicara yang lembut dengannya. Jangan bicara kasar-kasar. Dan waktu dibawa ke tempat penyembelihan, maka bawalah dengan keadaan jamilan la anifan. Bawalah dalam keadaan yang baik, lembut, jangan kasar kepadanya.
Jangan menendangnya dengan kaki, jangan menarik di kakinya. Jadi ini tujuannya adalah memuliakan binatang yang akan kita sembahkan ke Allah. Jadi tujuannya sebenarnya karena prosesnya menuju ke Allah. Walaupun dalam hari-hari tetap memuliakan binatang ada adabnya juga, dan kita belum membahas itu. Nah, baik, itu adab atau sunnah sebelum disembelih. Sebelum disembelih. Kemudian dalam proses penyembelihan ada sunnah-sunnah Nabi yang lain. Ini diatur oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yustahabbu li muridit tadhiyah ay yazbaha bi nafsihi. Disunnahkan paling baik hendaknya pemilik kurban menyembelih dengan tangannya sendiri. Hendaknya pemilik kurban paling bagus menyembelih dengan tangannya sendiri. In qadara alaih, kalau dia benar-benar mampu melakukannya. Li'annahu qurbah, karena menyembelih dengan tangan sendiri termasuklah bahagian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Famubasharatuhu binafsihi afdalu min tawliyatihi ghairuh. Langsung menyembelih dengan tangan sendiri lebih afdal daripada mewakilkannya kepada orang lain. Bidalilin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqa mi'ata budnah hadiyatan lil haram. Rasulullah pernah berkurban tahun terakhir sebelum beliau meninggal itu 100 ekor unta. Fanahara minha nifan wa sittina biyadihi syarifah. Lebih 60 ekor unta beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Ada yang mengatakan riwayat 63 ekor, disesuaikan dengan umur Rasulullah. Dan karena sudah kelelahan, barulah beliau summa a'ta al-mudya sayyidana Aliyan radhiyallahu anhu fanahara al-baqi. Karena sudah tidak sanggup lagi kelelahan, barulah Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Talib untuk menyelesaikan yang tersisa dan menyembelih yang tersisa. Jadi Rasulullah itu selalu menyembelih dengan tangannya sendiri. Dalam hadis-hadis yang lain, waktu Rasulullah menyembelih dengan 2 ekor kibas amlahain, 2 ekor kibas yang berwarna putih, beliau juga menyembelih dengan tangannya sendiri. Di situ beliau berdoa untuk kibas pertama, Allahumma hadza anni, Allahumma anni wa an ahli. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Ini juga menjadi dalil bahwa satu kurban kalau dikasadkan, diniatkan untuk keluarga, satu keluarga dapat semuanya. Kemudian kibas yang kedua baru beliau berdoa, ini ya Allah, ini min an ummati man lam yudahi, dari umatku yang tidak berkurban atau tidak mampu berkurban. Jadi beliau juga sudah meniatkan kepada umatnya. Tetapi ini pahala khusus pada Nabi. Kalau masalah umat, kita tidak perlu berdoa, ya Allah, nyo untuk umat lu, 4 umat katanya. Katanya hana umat. Kita ngurus diri sendiri saja tidak bisa. Jadi itu doa yang kedua khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling bagus menyembelih dengan tangan sendiri, Pak. Nah, sekarang masalahnya kalau sudah memberikannya kepada panitia, otomatis kita tidak bisa menyembelih dengan tangan sendiri. Berarti kita kehilangan sunnah ini, padahal kita mampu. Nah, solusinya dibolehkan juga. Jadi tidak ada kewajiban memberikan kurban kepada panitia, tidak ada kewajiban. Setiap orang boleh menyembelih di rumahnya masing-masing. Dulu di masa Rasulullah pun menyembelih masing-masing. Nah, kemudian kenapa dibagi ke panitia hari ini? Karena melihat maslahat bahwa dengan dikumpulkan ke satu tempat, waktu distribusi lebih merata. Jadi kalau semua orang menyembelih dengan tangan sendiri, distribusinya menumpuk bak urang sat-sat. Jadi kasih ke miskin ini, orang nyembelih sana, ke miskin itu lagi, bertumpuknya ke dia. Padahal banyak orang miskin di sudut-sudut kampung yang tidak dapat. Makanya itu sekedar untuk distribusi yang lebih merata.
Tapi tidak ada larangan untuk menyembelih masing-masing. Jadi solusinya sembelih sendiri di belakang rumah sendiri boleh. Kemudian dagingnya yang hak untuk fakir miskin silakan beri kepada dia. Itu juga dibolehkan. Kalau ingin mendapatkan pahala menyembelih dengan tangan sendiri. Atau solusi kedua, lakai bak panitia lungkoh kero long. Minta sama panitia saya sembelih sendiri. Nah, bagaimana kalau satu lembu 7 orang? Apakah setiap orang menyembelih sikit-sikit hampir 7 orang? Ya mati lembu hana mauban begitu Pak. Cukup tersiksa lembu dengan 7 orang ini. Jadi tidak begitu. Kalau berkumpulnya 7 orang, salah satu dari mereka menyembelih itu sudah dianggap mewakili yang lain. Tapi kalau mampu, kalau tidak mampu maka wakilahkanlah kepada orang lain yang mampu. Karena begini Bapak Ibu maka Allah, urusan nyembelih ini harus punya pengalaman. Kita potong kuku saja harus punya pengalaman. Nggak ada pengalaman potong kuku, itu daging-daging ambis. Karena berefek kepada proses untuk menyembelih. Dalam kitab-kitab disebutkan, contoh dalam kitab Imam Nawawi Majmu' Syarah Muhazzab tadi, itu kalau sempat menyembelih tidak putus halqum dan 2 mari, saluran nafas dan saluran empat makan, karena dalam mazhab Syafi'i 2 ini yang dianggap rukun. Dalam mazhab Hanafi 3, ditambah dengan wadajain di samping mari. Dalam mazhab Hanafi 2 sudah dianggap selesai, tercukupi kaitan rukunnya. Tapi kalau sempat tiba-tiba tidak selesai, sudah dipotong tidak selesai, kemudian pisau terjatuh atau diambil orang atau berhenti dan binatangnya belum mati, maksudnya tidak dipotong. Kalau binatangnya kita lihat masih dalam keadaan mempunyai hayatun mustaqirrah, dalam kitab begitu disebutkan, masih ada pergerakan kehidupan. Jadi kita lihat sudah kita sembelih, enggak ada tanda-tanda mati, tapi kali 3 ini sudah sekali Pak. Tapi enggak ada tanda mati, dia masih berdiri, pergi sana, pergi sini, dan ada beberapa kejadian seperti itu Pak. Itu binatang itu baru boleh disembelih 2 kali. Masih dianggap sah. Masih ada pergerakan kehidupan, berarti dianggap memang belum mati. Baru boleh kembali meletakkan pisau sembelih 2 kali. Tetapi kalau tiba-tiba kita belum, ke waktu kita sembelih pertama belum putus, jadi karena pisau tumpul, tidak habis halqum, tidak kena, artinya tidak kena semuanya, kita cabut pisaunya, tapi kemudian dia mati sendiri padahal belum selesai, maka itu bangkai. Itu bangkai, tidak bisa dimakan. Kalau tiba-tiba matinya bukan karena sembelih, tapi karena mati kesakitan, tidak ada lagi pergerakan kehidupan, mati kero aja Pak, padahal belum selesai nih. Ini 2 mari ini belum kena, tapi mati karena sakit, sudah terpotong setengah, maka itu dianggap bangkai. Makanya harus pintar menyembelih. Jadi kalau nggak bisa jangan paksa, berikan wakilah kepada orang lain. Nah, kemudian syaratnya membayar orang itu dengan harga, dengan ongkos khusus, tidak boleh dibayar dengan hasil sembelihan, tidak boleh dibayar dengan daging yang disembelih, juga tidak boleh dibayar dengan kulit. Misal ongkos untuk nyembelih 200.000, lalu kita kasih kulit untuk penjagal, kita katakan ini 200.000 nyompat, ini kulit ambil, potong 50.000 dengan kulit ini, kita bayar 150.000, 50.000 diganti dengan kulit, maka ini termasuk salah satu pelanggaran dalam kurban, dan ini bisa menyebabkan dosa. Cuma kalau kulit itu diberikan sebagai hadiah, tidak mengapa. Jadi ongkos kita kasih nyompat 200.000 ongkos, ini ada kulit, bawa pulanglah, itu tidak mengapa, dianggap sebagai hadiah. Karena ini banyak permasalahan kurban, akan banyak masalah yang detil-detil yang dibicarakan. Nanti kadang-kadang muncul masalah, bolehkah panitia kurban makan-makan dengan daging kurban, padahal panitia kurban bukan pemilik kurban. Jadi kebiasaan di kampung-kampung, panitia kurban itu mengambil dari bahagian sembelihan kurbannya, lalu masak
makan rame-rame, padahal mereka bukan pemilik kurban. Panitia itu bukan amil kurban, Pak. Yang ada bicara amil itu dalam urusan zakat. Kurban tidak ada amil. Panitia itu hanya orang yang menolong untuk meringankan orang lain dalam urusan berkurban. Dan pahalanya besar, panitia pahalanya besar. Cuma bukan amil, tidak ada jatah apapun kecuali dengan seizin pemilik kurban. Jadi masak-masak bagi panitia kurban dibolehkan. Syaratnya izin dari pemilik kurban. Karena pemilik kurban boleh memberikan kepada orang lain 2/3. Sepertiga dia makan, sepertiga dia berikan kepada al-qani' yang tidak membutuhkan, yaitu suka-suka dia. Boleh ke gurunya, boleh kepada saudara-saudaranya, boleh kepada ustaznya. Kalau bisa ke ustaz lebih banyak dikasihnya. Itu terserah dia, suka-suka dia. Sepertiga lagi untuk fakir miskin. Nah, yang suka-suka dia ini boleh diambil oleh panitia. Tapi syaratnya izin dari pemilik kurban. Jadi panitia hanya berangkau. Jangan sampai panitia lebih reman daripada pemilik kurban. Jangan sampai panitia lebih reman daripada pemilik kurban. Karena urusan itu semuanya adalah mutlak kepemilikan dari pemilik kurban. Jadi minta izin dari pemilik kurban, kiban, jet tacok bacut, untuk kita makan di hari itu boleh, silahkan saja. Karena ada hak dari pemilik kurban memberikan suka-suka yang tidak membutuhkan. Artinya tidak butuh orang kaya atau segala macam. Nah, baik. Jadi kalau begitu, sunnah hukumnya menyembelih dengan tangannya sendiri. Berikutnya, wa yustahabbu ay yahdura al-mudahi az-zabha. Sunnah berikutnya adalah pemilik kurban hendaknya hadir menyaksikan kurbannya. Waktu proses penyembelihan kurban hendaknya hadir. Karena Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatiki, bangun wahai Fatimah, pergilah ke tempat penyembelihan kurbanmu, fashhidiha, saksikan proses penyembelihannya, fa innahu yaghfiru laki inda awwali qatratin min damiha kulla zambin amaltihi. Karena darah yang menetes dari binatang kurbanmu bisa menghapus dosa-dosamu, kata Rasulullah kepada Fatimah. Ini hadis dari Umran bin Husain, riwayat Al-Hakim, Baihaqi dan Tabrani. Nah, Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum menyaksikan proses penyembelihan sunnah sebaiknya datang. Dan itu tidak bisa diwakili oleh bukan pemilik kurban. Jadi misal yang berkurban bapak, jangan suruh isteri long hai lonja, kajak kah mentang, atau suruh anak, beda. Itu tidak disebut menyaksikan. Juga tidak bisa diwakili dengan video call. Bapak kasih kurban di sini, lalu bapak pulang ke bandar, lalu minta sama teman di sini, ka video saja, lu nak nging bahana pahala. Tidak disebut menyaksikan kalau melalui kamera. Karena yang disuruh oleh Rasulullah, wahai Fatimah, bangunlah, datanglah. Disuruh, datanglah. Yang tidak bisa menyaksikan proses penyembelihan, maka tidak membuat sembelihannya berkurang. Tetap sah, tetap sempurna pahala. Cuma tidak dapat pahala menyaksikan saja. Itu saja kekurangannya. Nah, jadi jangan bersedih. Karena orang macam-macam, Pak. Ada yang nggak bisa lihat darah. Ada yang tidak tega lihat kambingnya sendiri untuk disembelih karena terlalu sayang kepada kambingnya. Nah, kemudian ada yang berhalangan. Nah, itu hanya kehilangan pahala menyaksikan. Jadi hukumnya hanya sunnah. Jadi kalau bisa datang, datanglah saksikan. Nah, kemudian wa yustahabbu ay yatawajjah az-zabih ila al-qiblah. Adab berikutnya atau sunnah berikutnya adalah sunnah hukumnya penyembelih menghadap ke kiblat. Penyembelihnya menghadap ke kiblat. Ini Bapak ingatkan bagi para penyembelih. Karena ada sebahagian penyembelih enggak pernah ikut pengajian. But goknya cuma sembelih saja. Pengajian enggak ikut, hukum fikih tidak tahu. Makanya pertanyaan minggu lalu, bagaimana kalau penyembelihnya tidak salat? Karena berhubungan dengan doa, doanya tertolak sisi Allah, benar. Bahwa orang maksiat itu sebaiknya jangan diutamakan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau kasih perwakilan untuk sembelih, carilah kalau bisa orang yang saleh. Cari orang yang saleh. Jangan cari apa ta'a yang tidak pernah solat. Karena dia enggak tahu apa-apa. Hana kena petapu. Jadi
disuruh menghadap ke kiblat. Lalu kemudian binatang sembelihannya pun kemudian dihadapkan ke kiblat setelah ayuzajja' zabiha ala jambihal aisar, setelah direbahkan ke rusuk binatang ke kiri, direbahkan ke kiri. Jadi rebahkan kambing ke rusuknya yang kiri, lalu hadapkan wajahnya setelah direbahkan ke arah kiblat. Itu sunnah, karena ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ini tidak lama, cuma ada beberapa. Berikutnya, pemilik kurban sebelum disembelih itu sunnahnya ayyad'u al-mudahi. Pemilik kurban hendaknya berdoa. Pemilik kurban, ya kan tadi sudah disuruh saksikan, lalu di situ kita berdiri, disuruh berdoa sebelum disembelih oleh orang yang kita wakilkan. Bagaimana doanya? Satu hadis dengan hadis kepada Fatimah tadi, Rasulullah mengajarkan doa kepada Fatimah, Allahumma minka. Jadi sebelum disembelih baca doa Allahumma minka, ya Allah ini darimu, walaka salati. Kemudian menyebutkan dan untukmu lah ya Allah salatku, dan sambung dengan doa iftitah yang kita baca hari-hari, walaka salati wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya kepada Tuhan yang menciptakan alam, ya. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Fatimah sebelum menyembelih. Allahumma minka, ya Allah ini darimu, walaka, langsung sambung ke doa iftitah, walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini doanya. Atau paling singkat boleh mengucapkan Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan kupersembahkan untukmu. Itu juga ada riwayat yang lain yang menyebutkannya. Nah, itu bagi orang yang memiliki kurban. Jadi waktu tadang ini ada berdoa. Berikutnya menyembelih. Ketika ditarik pisau diletakkan di atas leher binatang kurban, disitulah disuruh baca adab-adab dalam menyembelih, yaitu bismillahi Allahu akbar, boleh sekali, boleh 3 kali, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan itu. Lalu bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan kalimat Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Nah, ini diucapkan kalau yang menyembelih dengan tangan sendiri, ya Allah terimalah dariku. Tapi kalau diwakilahkan kepada orang lain, orang itu tadi yang membaca bismillah, pas ini taruh pisau, bismillahi Allahu akbar, bersalawat kepada Nabi, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari fulan, sebutkan nama pemiliknya. Jadi terimalah dari fulan, bukan dariku lagi, karena bukan dia pemilik. Dia kita bayar lagi, hanya urusan nganggonya, kita bayar dia. Jadi dia mengucapkan ya Allah terimalah dari fulan. Kalau satu lembu ada 7 nama, maka diucapkan 7 nama tersebut. Tapi yang perlu kita ketahui, mengucapkan nama, membaca nama itu bukan sebuah kewajiban, itu hanya anjuran. Kalau tidak terbaca, tetap Allah tahu ini milik siapa. Maka disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'i yang dilihat dari niat pemiliknya, bukan terbaca atau tidak namanya. Karena nanti di situ Pak, ada orang yang lupa dibaca nama, ngamuk-ngamuk dia, apakah anak baca nandung? Hanya kebut, mempik marah-marah. Ada yang dibaca namanya salah nama, ada yang lupa dibaca titelnya, tertinggal, LCMA tertinggal Pak, bengeh mentabahnya. Padahal itu bukanlah sebuah kewajiban. Enggak dibaca pun kita sudah tercatat sebagai pemilik kurban. Nah, cuma saya belum dapat keterangan. Wallahu alam. Saya lihat ada orang macam-macam melakukan amal-amal, Pak. Ada yang mengambil nama-nama yang sudah ditulis di kertas lalu dimasukkan ke dalam darah, kubangan darah dari binatang kurbannya. Ada yang mengambil darah lalu gesampuh baki. Wallahu alam, saya belum mendapatkannya. Tapi kalau yang bisa mendapatkannya silakan beritahu, dan itu menjadi tambahan ilmu bagi kami. Jadi yang paling mulia di saat itu adalah pemilik kurban. Baik. Berikutnya 2 lagi, singkat padat. Berikutnya wal
mustahabbu ba'da zabhi al-intidhar qadra ma yabrad az-zabih. Ketika sudah disembelih, oh ya, tertinggal satu Pak. Tertinggal satu dalam urusan setelah menyembelih. Jangan nampakkan proses penyembelihan kepada teman kambing tersebut. Jangan nampakkan proses penyembelihan kepada binatang yang lain yang belum disembelih. Jadi tutup atau buat kerumunan yang dia tidak bisa melihat proses penyembelihan temannya yang lain. Jangan diambil satu-satu lalu temannya berdiri di samping, kita lewatkan satu-satu. Bagaimana perasaan kambing, Pak? Cukup sakit. Di situ bisa menciut darahnya sehingga menyebabkan kerut atau stres dia. Dia stres. Jadi jangan pikir binatang itu tidak ada perasaan, punya. Bahkan lebih berperasaan binatang kadang-kadang daripada kita. Nah, jadi dia lihat temannya disembelih itu pasti merasa itu stres. Begitu dia stres menyebabkan tidak segarnya daging yang dia miliki. Makanya dalam banyak kitab disebutkan jangan nampakkan proses penyembelihan kepada yang lain. Sabar-sabar dari satu-satu atau buat pemisah. Nah, berikutnya wal mustahabbu ba'da zabhi al-intidhar qadra ma yabradu az-zabih wa taskun jami' a'dha'ihi. Janganlah seseorang menguliti binatang tersebut sampai benar-benar dingin. Yabrad az-zabih, binatang sembelihannya benar-benar dingin dan seluruh anggotanya sudah tenang. Jadi tidak ada lagi pergerakan-pergerakan sakaratul maut. Baru diambil, dikuliti. Jangan ketika dia masih bergerak-gerak, masih panas karena merasakan sakitnya sakarat, lalu sudah kita ambil lalu kita kuliti. Tidak beradab. Tidak beradab kepada binatang. Tunggu dulu tenang, biarkan dulu sampai hana mekek-kek le, sampai tidak bergerak-gerak lagi, baru silahkan diambil, baru dikuliti. Nah, baik, inilah yang diajarkan oleh semua mazhab tentang proses adab atau sunnah-sunnah ketika proses penyembelihan tersebut. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Silakan.